Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat pastel tutup makaroni panggang pakai kentang yang enak banget. Ini adalah masakan dan cemilan kesukaan keluarga. Kalian boleh coba di rumah, jangan lama-lama, langsung kita masak yuk. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya mau masak cemilan untuk keluarga saya. Ini cemilannya agak sedikit ribet banget pembuatannya karena rempong untuk siapin bahan-bahannya. Tapi untuk hasilnya ini tuh enak banget. Nah, resep kali ini saya dapat dari belajar juga banyak dari mertua dan juga dari oma yang dulu saya sempat ngekos ya waktu kuliah. Nah, saya lihat bagaimana mereka bikin, apa aja ingredients di dalamnya, isi-isinya semua, dan saya buat sendiri yang saya suka, versi saya ya. Jadi ini versi Dapur Yuli. Apa yang saya buat kali ini? Yang saya buat kali ini adalah pastel tutup ya. Jadi tutupnya ini pakai kentang ya. Nah, isinya beragam banget, ada sayuran, ada daging. Oh, pokoknya enak banget. Kalian juga harus coba, rasanya itu creamy banget. Dan ini nostalgia banget ya, karena ini klasik banget rasanya ya. Oke, dah. Apa aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pastel tutup kentang ala Dapur Yuli ini? Yuk langsung kita ke bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat pastel tutup kentang yang fenomenal dari dapur saya. Apa aja itu? Karena masakan ini enak banget. Saya tuh nostalgia banget kalau makan makanan ini. Nah, ini bahan-bahannya terdiri dari dua bahan utama. Bahan kulitnya yaitu kentangnya, dan di sini adalah bahan isinya. Kalian lihat isinya itu banyak banget. Yang pasti ini akan jadi enak banget ya. Untuk bahan kulitnya dulu ya. Di sini saya sudah ada 500 gram kentang ya, yang sudah dikupas ya, timbangnya itu 500 gram. Itu kita kukus, lalu kita haluskan seperti ini. Di sini ada sekitar 50 gram keju cheddar, ada 1 butir telur, dan di sini ada sekitar 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Kalian boleh pakai kaldu jamur kalau kalian nggak makan kaldu ayam, ya. Lalu di sini saya juga siapkan bumbu yang digunakan. Ada setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica, dan 1/4 sendok teh bubuk pala, ya, bubuk biji pala ya, biji pala bubuk. Oke. Nah, di sini kita campur semuanya. Nah, seperti itu. Nanti kita campur jadi satu, ini jadi adonan kulitnya. Nah, ini ada 1 butir kuning telur untuk olesannya nanti ya, ini terakhir. Lalu untuk isiannya, bumbunya itu hanya ini aja. Jadi setengah buah bawang bombay, 3 siung bawang putih, dan 1 sendok makan mentega ya untuk tumis sayur-sayurnya. Nah, di sini saya punya 100 gram makaroni yang sudah saya rebus ya. Lalu di sini saya punya 80 gram keju cheddar ya. Lalu di sini saya punya 1 genggam kacang polong ya, 5 sampai 6 buah jamur. Ini adalah jamur kalengan, ini kacang polong kalengan juga. Kalau kalian bisa dapat yang fresh itu lebih enak lagi. Nah, di sini ada sekitar 100 gram ayam ya, dada ayam yang sudah saya potong kecil-kecil, 2 batang seledri. Nah, di sini yang khas ini adalah sosis, 7 buah sosis spesial yang dipakai selalu sama mertua saya untuk bikin masakan kayak gini. Ini ya. Ya, dari chips sopini atau beef sosis ya. Nah, ini kita pakai setengah kaleng ini, saya potong-potong, dan airnya juga saya pakai sedikit ya, supaya ada rasa sosisnya yang enak ini ya. Karena dia tuh sosisnya itu lembut, cocok banget buat makan pastel atau makaroni kukus gitu. Lalu untuk sop juga cocok banget ini ya, kalian bisa coba sendiri, bisa cari sendiri. Saya juga belinya di online ya, pasti ada yang jual kok, mereknya chips ini ya, kayak gini ya. Nah, lalu di sini saya punya 1 buah wortel yang saya potong kotak-kotak. Ini nggak usah direbus, nanti akan ditumis juga lembut. Lalu di sini saya punya 3 buah atau 3 butir telur yang sudah saya rebus dan saya potong seperti ini ya. Nanti akan kita taruh di dalam susunan makaroninya atau pastelnya. Lalu di sini saya juga punya bumbunya.
Seperti biasa, 1/4 sendok teh merica, setengah sendok teh bubuk biji pala, dan setengah sendok teh garam. Lalu di sini saya juga pakai 2 sendok makan tepung terigu. Ya, 2 sendok makan tepung terigu supaya nanti agak sedikit kaku kental. Lalu di sini saya pakai 200 ml susu. Kalau kurang nanti akan kita tambahkan air ya. Disesuaikan dengan selera juga ya. Dan tentu saja saya juga pakai air yang dari sosisnya ini kira-kira 50-60 ml lah, setengahnya pokoknya ya, setengah kaleng ya. Oke, nah yang pertama kita lakukan, nah sebelum kita campur semua bahannya, kita juga siapkan tempat untuk panggang pastelnya. Nah ini kayak gini ya, jadi kalau untuk pastel tutup biasanya tempatnya itu agak tinggi ya, kayak gini ya. Nah ini kita aduk ya jadi satu ya. Nah adonannya ya kita aduk jadi satu kayak gini. Nah lalu kita sisihkan ya setelah kita aduk jadi satu gini. Nah ini untuk bagian bawah dan atasnya nanti ya. Sudah selesai, kita sisihkan dulu seperti ini ya. Sekarang kita akan bikin isiannya ya, kita langsung masak isian. Saya naikkan wajan. Wajannya panas, kita akan masukkan menteganya. Nah ini saya masukin menteganya 1 sendok makan ya. Kita tunggu sampai dia mencair dulu ya, kita masukin menteganya. Nah seperti ini kita masukkan bawang bombaynya. Nah kita aduk dulu bawang bombay sampai agak layu ya. Layu, kita masukkan bawang putihnya. Bawang putihnya kita masukin, kita aduk lagi sampai dia agak sedikit kecoklatan ya. Nah setelah dia kecoklatan seperti ini nih, udah mulai kecoklatan, kita masukkan ayamnya. Yang mentah-mentah dulu kita masukinnya ya, kayak ayam kita masukin duluan. Wortelnya kita masukin juga, karena wortelnya tadi kan nggak kita rebus ya, jadi wortelnya diaduk dulu supaya lebih cepat lembut. Kita aduk. Lalu saya masukkan jamur dan kacang polongnya, berikut dengan seledrinya juga masukin aja. Kita aduk sampai dia wangi banget. Apinya jangan besar-besar, sedang aja. Nah kayak gini kita aduk, udah mulai layu. Kita masukkan sosisnya. Nah gabung jadi satu kayak gini. Air sosisnya kita masukin juga. Nah kita masukin makaroninya. Pokoknya ini semua itu dicampur jadi satu. Seru banget kan? Nah campur jadi satu. Nah nanti kalaupun ini ada sisa dari masak makaroni pastel tutupnya ini, bisa dijadikan risoles juga ya, isi risoles gitu ya, juga enak banget. Nah ini kita aduk-aduk jadi satu. Bumbunya kita masukin garam, merica, bubuk pala. Nah kita aduk jadi satu. Susunya jangan lupa juga dimasukin 200 ml. Setelah susu kita masukin keju. Nah kita nggak usah kasih garam tambahan dulu. Nah ini saya masukin 50 dulu. Saya mau lihat apakah
cukup asin atau enggak ya untuk isiannya. Kalau udah cukup asin, kejunya jangan ditambahin lagi, nanti over asin. Nah, lalu saya tambahin tadi tepung terigu. Nah, 1 sendok dulu. Ini tepung terigu gunanya supaya mengikat adonannya ya, supaya ngikat ya, jadi enggak pas kita makan itu enggak terlalu berantakan banget isiannya ya. Nah, ada yang suka pakai makaroni, ada yang nggak suka pakai makaroni, ada yang suka pakai soun, tapi saya nggak suka ya pakai soun, jadi saya selalu pakainya makaroni. Kalau enggak, saya pakainya nggak pakai makaroni ya, biasa aja gitu. Jadinya seperti ini ya, agak mengental gini. Nah, ini udah selesai. Kita sisihkan dulu. Oke, lalu kita akan susun di atas loyangnya, lalu akan kita panggang. Oke. Nah, ini isiannya udah jadi. Tadi saya udah bikin isiannya. Lalu sekarang caranya, ini tempat yang saya gunakan untuk membuat pastel kukus, pastel panggangnya, pastel kentang. Ini saya olesi dengan margarin ya, atau mentega boleh ya. Oke, pinggir-pinggirnya. Lalu saya ambil adonan kentangnya, saya taruh di bawahnya dulu. Nah, seperti ini ya, kita akan susun. Pertama kali kita akan kasih dulu kita udah ratain semuanya, udah rapi. Kita taruh isiannya, taruh di atasnya gini. Nah, ini makaroni itu gunanya. Nah, setelah kita kasih isiannya kayak gini ya, kita tutup lagi dengan kentang. Jangan lupa masukin juga telurnya dulu ya. Telurnya ini saya potong-potong supaya rata ya. Ini kayak gini ya, jadi saya potong kecil-kecil aja, saya tutupin kayak gini. Nggak berantakan gitu. Nah, kemudian kita ambil kentangnya lagi, kita tutup di atasnya. Nah, kita rapi-rapiin deh pokoknya. Nah, ini udah selesai. Kita tinggal geret-geret dikit atasnya ya. Kalau saya sukanya gretnya melintang gini. Kalau kalian bebas ya, maunya gret-gretnya seberapa. Nah, kayak gini. Lalu saya silang-silangin gini. Bebas ya, kalian maunya model gret-gretnya kayak apa. Kalau saya biasanya kayak gini aja. Nah, udah. Setelah seperti ini, kita rapi-rapiin geretannya juga. Lalu saya semir dengan kuning telur ya. Nah, serambi kita semir dengan kuning telur, kita siapkan panggangannya ya. Olesi dengan kuning telur, sedikit-sedikit. Oke. Nah, kayak gini. Kita akan panggang di suhu 180 derajat, api bawah selama lebih kurang 20 menit dulu. Lalu kita pindah ke suhu 200 derajat selama 10-15 menit ya. Oke, yuk langsung kita panggang ya. Saya panggang di oven true Ritz. Itu seperti ini, itu pastel panggangnya. Ya, saya setel di suhu 180 derajat dulu, api bawah.
Dan di sini saya setel 20 menit ya. Nanti kita lihat kalau sudah sedikit matang, kita naikkan suhunya. Lalu kita panggang lagi selama lebih kurang 10 menit. Nah, setelah lebih kurang sekitar 30 sampai 40 menit. Jadi tadi saya ngebake-nya itu 20 menit di api bawah dan 15 menit di api atas ya. Suhunya 220 untuk api atas dan 180 untuk api bawah. Nah, kalian bisa coba di rumah. Jadinya kan shiny kayak gini tuh ya. Ini udah jadinya kayak gini. Nah, ini dia pastel tutup ala dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi ide masakan buat kalian juga ya. Untuk cemilan keluarga enak banget, bergizi banget karena ada sayuran, daging, dan juga ada kentang ya. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya. Semoga resep ini bisa menjadi berkat kalian juga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dadah!